Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar udah kayak binatang. Di pepohonan ini disebutkan di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Semoga anak Vina tenang di alam sana. Usai penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, salah satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, publik seakan masih diliputi tanda tanya. Pihak keluarga pun merasakan kejanggalan dan angkat bicara. Keluarga yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus ini. Keluarga menilai penangkapan ini janggal karena pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga mengungkap kejanggalan lain. Beberapa hari usai kejadian, polisi menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 motor. Peggy saat itu juga diperiksa dan tidak ditahan. Namun Peggy justru baru ditangkap 8 tahun kemudian. Nang, sabar, ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah, demi Rasulullah. Dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam 21 Mei 2024. Sebelumnya Polda Jawa Barat sempat merilis selebaran yang memuat nama dan ciri-ciri para DPO. Kami dari penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon, ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di kota Bandung. Usai ditangkap, rumah keluarga Peggy di Desa Kepombongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon digeledah. Sejumlah barang disita polisi, diantaranya surat lahir, rapor, ijazah, kartu keluarga, dan foto-foto Peggy. 3 keluarga Peggy juga dimintai keterangan. Kini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani. Sementara itu, usai penangkapan Peggy, seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku melihat peristiwa tragis Vina dan Eki memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi di mana Vina dan Eki diserang oleh para pelaku yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi nggak tahu memang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon ini? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Saat tiba di pusara makam Vina, rasa haru pun terasa. Kepada saya, Abah menceritakan keseharian Vina dan kerinduannya terhadap cucu yang diasuhnya sejak kecil tersebut. Saya Abraham Silaban bersama dengan Abah Sadullah, Abah atau kakek dari almarhumah Vina. Kami ada di makam Vina. Kita bisa lihat di sini ya makamnya. Ini makamnya ya, Kak ya? Iya. Saya panggil Abah aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Abah, Vina ini disebutkan sempat
tinggal di depan Abah ya? Iya, di satu rumah sama Abah. Satu rumah sama Abah. Hmm. Sejak usia berapa, Abah? Sejak usia 7 tahunan lah. 7 tahun. Iya, 6 tahun, 7 tahun. Cukup lama ya, Bah ya? Ya, Karena memang jarak rumahnya juga berdekatan ya. iya. Ya karena lamanya, karena ibunya kan mencari nafkah. Ya maklum lah, orang tuanya nggak punya, bapaknya juga seorang nelayan. Kadang dapat, kadang enggak. Jadi ibunya terpaksa berangkat ke Malaysia. Jadi anak nggak ada yang ngurus, kurang perhatian orang tua. Jadi terpaksa ikut sama mbah sama kakeknya. Manggilnya Mbah? Ya, sama istri saya itu manggil mbah. Oh, kalau kakek sama manggilnya saya Abah? abah, bapaknya ibunya si Pina. Oke. Ibunya. Ibunya yang anaknya Abah? Anaknya abah. Oh, iya. Apa yang paling dirindukan dari sosok almarhumah Abah? Ya, banyak juga ya yang dirindukan sih. Soalnya anak itu tuh ya satu manja sama orang tua, karena orang tuanya berangkat ke luar negeri, jadi kayak kurang perhatian. Ya walaupun abah mbahnya sayang, tapi kan nggak sedekat sama ibunya kan mungkin. Iya ya. Tapi anaknya sih ya memang nurut gitu ya. Anak yang baik ya. Main juga kalau nggak ada yang nyamper sih nggak mau keluar dia. Jadi kalau main keluar tuh ada yang nyamper, temennya ada yang nyamper baru keluar. Oke, memang anak rumahan Abah ya. Iya. Abah, saya lihat nih menggunakan baju film Vina sebelum 7 hari ya. Iya. Yang sedang tayang di layar lebar ya Abah ya. Iya, iya. Sudah nonton Abah filmnya? Sudah nonton dari awal. Dari awal sudah nonton ya. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Gimana Abah? Sudah lihat film Jadi, itu? Kaget nggak atau apa reaksi Abah? ya kalau dikatakan sedih sih sedih ya. Cuma abah sih pasrah aja karena apa daya, karena sudah meninggal. Jadi mau gimana juga ya gimana ya, namanya udah mati. Cuma sekedar abah mah cuma mendoakan semoga arwah itu di sana tenang, nggak ada masalah apa-apa, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Untuk karakter Vinanya sendiri, Abah merasa bahwa cocok nggak dengan yang digambarkan dalam film itu? Ya cocok. Cocok. Ada kecocokan ya, ada kecocokan. Abah kaget nggak setelah kasus ini akhirnya terangkat kembali? Ya memang harapan warga, karena selama 8 tahun ya, dari awal sidang begitu selesai sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Jadi makanya kebenaran ada dari Jakarta datang ke rumah masalah perfilman. Ya pertama sih awal-awal saya tolak. Abah sempat tolak? Sempat tolak. Kenapa? Nggak usah. Anak udah meninggal, nggak mungkin hidup lagi kan. Tapi dia tuh sabar sampai 3 kali. Ketiga kalinya saya keluarga tuh berpikir rundingan ini ada benarnya juga, supaya kasus tersebut bisa keangkat lagi. Jadi kita sama anak-anak kita tuh waktu itu tuh udahlah bismillah aja. Kita benar tujuannya, semoga sukses. Abah, dengan saat ini pemberitaan yang marak dan kemudian upaya perjuangan keadilan terhadap almarhumah dengan disebutkannya ada 3 orang DPO lagi yang belum ditemukan. Apa yang ingin Abah sampaikan? Ya ingin Abah sampaikan sih, kalau bisa sih anak tersebut, kalau memang gentleman, ya segera menyerahkan diri. Itu pun kalau bisa. Tapi saya rasa agak berat ya. Tapi saya percaya sama bagian kepolisian, sama ada bantuan dari Bapak Otman, semoga cepat ketangkep lah. Termasuk Bareskrim Polri yang disebutkan menurunkan tim bantuan ya? Iya. Abah sendiri selama 8 tahun ini masih ada kegundahan nggak? Ya masih bener. Ya Abah kan kasihan sama Mbah ya, sering nangis. Soalnya almarhum ini jujur aja ya,
masih sering datangin ke mbaknya tuh. Ada suara nangis di belakang kalau waktu tidur. Itu. Bahkan kemarin-kemarin ada tetangga yang mengetahui ada Mbak Vina datang masuk dari jendela, malah sempat di foto sama dia, cuma ya fotonya kabur ya. Ada yang mengetahui tetangga depan tuh. Ya kata Abah, ya udah nggak apa-apa, barangkali mau pulang, mau ke rumah. Ya Pak, pakai kaos putih katanya. Iya udah nggak apa-apa. Kapan itu kejadiannya? Jumat kemarin. Jumat ya udah setengah bulan lah. Abah, jika bisa menyampaikan sesuatu di makam ini, apa kira-kira yang mau Abah sampaikan? Ya pesannya Abah mah Nok Vina binti Wasnadi Otong, semoga yang tenang, yang tentram di alam sana, karena Abah bersama tim yang lain-lainnya banyak masyarakat yang membantu Nok Vina. Semoga Nok Vina tenang di alam sana. Tetap Abah berusaha untuk mencari si pelaku sampai tuntas. Gitu. Kira-kira menurut Abah, kok sampai sekarang pelaku belum tertangkap? Ya itu yang menjadi kesedihan keluarga tuh begitu. Karena selama itu kok nggak ada kabar beritanya, jadi kayak seolah-olah Menguap. ditutupin. Nah adanya perfilman begini terungkap lagi, ya sedikit Abah merasa senang gitu. Masa senang. Kami pun demikian Abah, kami datang dari Jakarta berupaya untuk mengangkat kembali kasus ini supaya publik makin terbuka, makin melihat, mengupdate informasi banyak mengenai ini, dan harapannya juga pelaku segera tertangkap ya, yang belum tertangkap. Terakhir ya Abah, kalau bisa menyampaikan sesuatu kepada pelaku yang barangkali masih ada berkeliaran di luar sana, atau siapapun pihak-pihak yang andai kata berupaya untuk menutupi kasus ini dari awal, bermain-main dalam kasus ini, apa yang ingin Abah sampaikan? Ya ingin saya sampaikan sih, semoga cepat tertangkap ya. Banyak pendukung-pendukung yang ingin membantu almarhum Vina serta keluarga. Ya saya minta harapannya ya segera secepatnya ditangkap. Dimanapun juga dia berada. Segera. Jangan pakai lama. Ya. Karena sudah cukup lama saya menunggunya. Gitu aja. Karena bagaimanapun, sekalipun langit dan bumi runtuh, hukum harus tetap berdiri tegak. Iya. Dan keadilan memang harus ditegakkan. Terima kasih Abah ya. Ya. Terima kasih Abah. Ya, Terima kasih Abah. sama-sama. Doa kami untuk keluarga, doa kami untuk Mbah sehat selalu dan keluarga besar. Semoga keadilan yang diharapkan akan segera diterima oleh keluarga. Yang mukulin polisi, dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar kayak udah kayak binatang. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Saya akan menggali fakta baru mengenai kasus kematian Vina Arsita-Dewi dan Muhammad Rizky Rudiana di Cirebon yang diangkat dalam kisah layar lebar. Fakta-fakta mulai terkuak, keterangan-keterangan yang tertimbun mulai disingkapkan. Saya akan berbincang bersama dengan seorang mantan narapidana Saka Tatal yang juga dituduh bahkan sudah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saya Abraham Silaban, saya akan dalami selengkapnya.
Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Pak Suratno dan juga Bu Sairoh, orang tua dari Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana seumur hidup pembunuhan sekaligus perkosaan terhadap Vina, yang saat ini kasusnya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari sejumlah pihak, termasuk kami pun yang hadir di sini di Cirebon langsung. Jadi Pak Suratno ini ayah dari Sudirman. Sudirman ini adalah anak kelima yang turut ditangkap 2016 silam. Divonis umur hidup ya Pak? Sudirman ini disebut menjadi bagian dari penganiaya, termasuk disebut memerkosa almarhum Vina. Sementara Bapak dan Ibu Sairoh mengatakan bahwa anak Bapak nggak bersalah. Nggak mungkin. Iya, nggak percaya kayak gitu. Dasarnya apa Pak? Kan pengadilan sudah memutuskan, hakim sudah memutuskan. Biasanya orang-orang sih sudah aja jangan keluar sih. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan itu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Selalu di rumah, paling bolak-balik ke musola, paling main sebentar pulang lagi. Oke. Waktu kejadian itu, waktu peristiwa malam itu, anak Bapak lagi ada di mana? Di rumah. Ada di rumah? Ada di rumah. Bersama-sama dengan Bapak? Iya. Dengan Ibu juga? Iya, sama adik-adiknya. Jarang keluar? Jarang lah, paling di rumah aja. Kan diem. Pekerjaannya apa Pak? Ya itu cuma di rumah, bantu-bantu orang tua, paling diem. Dia keterbelakangan mental, Mas. Keterbelakangan mental? Ya, jadi dia tuh kalau keluar ya dibully sama teman-temannya karena memang tidak terlalu normal lah. Kerja klien Anda apa? Nggak kerja. Sudirman nggak bekerja. Kuli bangunan? Nggak juga, nggak kuli bangunan. Belum kerja. Jadi kalau disebutkan bagian dari geng motor itu, Kan baru bisa motor juga. Itu bawa motor tuh masih baru belajar. Jadi bukan ada bagian dari geng motor yang disebutkan. Kalau di fakta persidangan, yang menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian itu berdasarkan keterangan Liga Akbar yang merupakan teman dekatnya Rizky. Yang menggunakan jaket ekstasi itu Vina. Tetapi di persidangan jaket itu tidak dihadirkan sebagai barang bukti. Mengapa tidak dihadirkan? Kita tanya juga tidak diketemukan, tidak ada jawaban yang jaksa yang menjadi. Ini menarik ya, fakta baru terungkap karena Bu Titin muncul ke publik yang dikira orang pertama kali muncul seolah-olah membela klien Anda. Tentu itu pekerjaan Anda dan Anda mengatakan bahwa klien Anda mengalami kekerasan dari oknum aparat. Yang saya pikir waktu itu adalah Saka Tatal. Ada Saka di sini, Saka bisa masuk bersama dengan kita, boleh ke sini Saka. Ini adalah Saka bersama kita. Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas sekarang ya Saka ya. Saka mengalami kekerasan, betul demikian? Betul. Siapa yang melakukan kekerasan? Polisi, yang mukulin polisi. Oh ya? Diapain aja? Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar kayak binatang. Nasi itu di lantai itu acak-acakan, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, disiksa lagi sama polisinya. Usia Anda waktu itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Sebagai kuasa hukum tahu perbuatan itu? Tahu tindakan itu? Nggak tahu, kan waktu pada tanggal 31 jam 15 itu ditangkap, langsung dibawa ke kantor polisi, ke Polres. Nah, saya kan waktu itu sebetulnya masih pegang semuanya. Kemudian kan saya ke sana, tetapi informasi dari kepolisian itu para pelaku sudah tidak ada di Polres Cirebon, nggak ada. Sudah dibawa ke Polda. Itulah sebabnya kami kesulitan menemui. Saka pernah cerita nggak sama kuasa hukumnya? Tentu harusnya kan komunikasi. Nggak pernah cerita nggak bahwa Bu, saya mengalami perbuatan tidak menyenangkan? Pernah cerita nggak selama proses persidangan? Pertemuan kami sangat terbatas, jadi pas waktu menjelang sidang aja. Harusnya kan hal sedemikian rupa kan diceritakan, Saka. Kamu nggak berani cerita atau memang ada yang menghalang-halangi untuk cerita atau seperti apa? Kenapa sih nggak cerita terbuka? Kenapa sih nggak bicara saja waktu itu? Nggak berani ngeluh, nggak berani ngadu. Kenapa? Kalau kamu ngadu, kamu kenapa? Karena banyak tekanan juga dari oknum polisi,
Saya kalau cerita juga sama keluarga doang. Kalau ke yang Cerita keluarga Iya, bahwa waktu itu mendapatkan tindak kekerasan. iya, Untuk disuruh mengakui perbuatan yang bukan Anda lakukan. benar. Disuruh mengakui bukan hal yang dituduhkan tersebut. Saya tidak ada di situ. Bu Titin, ini kan menggali fakta dari Ya. seorang hakim yang berupaya untuk mencari kebenaran material dalam persidangan. Kalau pertanyaannya dengan volume yang kan itu ada hakim ada 3. Nah, memang ada hakim yang selalu tinggi. Nah, waktu itu anak gimana sih, Mas? Saya juga kan menghadirkan saksi alibi. Cuman saksi alibi ketika ditanyakan kamu ada di mana, ini belum selesai ngomong sudah dipotong oleh hakim gitu. Nah, itu fakta-fakta itu saya sampaikan juga ke Komisi Yudisial. Dari tuntutan dan bukti persidangan aja kan nggak nyambung, Mas. Jadi kalau dari tuntutan itu korban meninggal dunia karena tusukan benda tajam di dada dan di bagian perut yang menyebabkan Rizky yang menyebabkan korban Rizky meninggal dunia. Tetapi di dalam hasil visum meninggalnya karena di hasil otopsi meninggalnya karena retakan patahan di tengkorak belakang. Benturan benda tumpul. Ya, benturan benda tumpul. Itu hasil otopsi loh. Di dalam visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Itu jelas di dalam hasil visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Visum dulu baru otopsi kan, Bu ya? Ya, visum dulu. Dalam visum tidak ditemukan benda tajam. Oke. Di otopsi kan penyebab kematiannya ada di otopsi. Iya, betul. Karena Bukannya retakan patokannya belakang. seharusnya kita pegang otopsi, Bu? Iya. Nah, sekarang kalau Mas sendiri mengatakan hakim punya keyakinan, kenapa hakim tidak punya keyakinan terhadap hasil otopsi? Beda misalnya tidak punya keyakinannya terhadap para saksi yang lain, tapi hasil otopsi dokter itu disumpah. Kenapa hakim tidak punya keyakinan dari hasil otopsi? Saya kembali ke Saka ya. Saka kenal nggak 3 DPO itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Peggy, Andi, dan yang lain? Nggak kenal. Bahwasannya kan saya kan ada di rumah. Di malam kejadian kan saya ada di rumah, saya tidak tahu menahu. Ada yang lihat Saka di rumah waktu itu? Ada kakak, ada saudara saya, paman saya, sama teman-teman kakak. Ada. Sampai sekarang saksinya ada. Jadi kalau Saka kemarin dijemput saya dengar karena lagi beli bensin ya, disuruh ya, kalau nggak Iya. salah ya. Kemudian diangkut sama polisi gitu ya. Artinya Saka mengenal kelompok itu, kelompok yang diangkat itu, yang sesama sudah divonis 8 orang ini. Itu satu kampung. Kalau yang 7 itu. Satu kampung, yang 1 orang saya nggak mengenali sama sekali. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin, selain bahwa tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Kalau maling aku maling, tentu penuh yang namanya penjara gitu. Pasti ada pendapat itu. Saka sendiri kalau dituduh seperti itu kayak gimana? Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Apa yang kemudian membuat Bu Titin merasa yakin, selain bahwa tugas dari seorang pengacara advokat adalah untuk membela kliennya, bahwa Saka ini sebetulnya tidak bersalah. Dia adalah orang yang ada di waktu yang salah, di tempat yang salah. Itu juga yang saya katakan di pledoi, Mas. Itu juga yang saya katakan. Jadi kalau saya ngomong punya keyakinan, karena gini, dari penangkapan ya Mas, saya cerita dari penangkapan. Penangkapan itu terjadi karena salah satu orang tua korban meyakini anaknya bukan korban kecelakaan. Awalnya kan informasinya korban kecelakaan tunggal. Pak Rudiana. Ya. Kemudian dengan melihat kondisi motor anaknya yang tidak lecet, itu terungkapnya di persidangan. Saya meyakini, saya punya keyakinan, insting saya sebagai seorang polisi, saya yakin ini bukan karena kecelakaan, tapi pembunuhan. Gitu. Saya waktu itu sempat bertanya, Bapak, kenapa Bapak punya keyakinan anak Bapak bukan kecelakaan tapi pembunuhan? Di ruang sidang, Pak Rudiana menyatakan,
Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya, gitu. Disebutkan siapa teman itu? Nggak disebutkan. Berdasarkan keyakinan itu, pada tanggal 31, Pak Rudiana itu saksi menyatakan saya menelusuri 500 meter ke arah kanan dari tempat lokasi korban ditemukan, 500 meter ke arah kiri korban ditemukan. 500 ke arah kirinya itu di Jalan Perjuangan. Di tempat itu dia bertemu dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep itu dalam BAP adalah warga Bekasi dan yang satunya warga Gunung Jati. Saksi menyatakan di ruang persidangan, saya memperlihatkan foto anak saya kepada Dede dan Aep itu ketemunya pukul 14.00 tanggal 31. Kemudian kalau misalnya ada informasi siapa yang mengejar motor ini, pernah lihat ada keributan tidak, sampaikan ke saya. Dede dan Aep menyatakan pernah melihat, nanti diberikan informasi. Di dalam ruang persidangan, saksi menyatakan kalau ini nomor handphonenya, hubungi saya. Pada pukul 17 di hari yang sama, Dede dan Aep menelepon saksi. Itu yang dia disampaikan di persidangan. Pak, orang yang mengejar motor Bapak sudah ada di depan SMP 11. Di ruang persidangan juga, saksi menyatakan saya membawa anggota saya untuk menangkap yang ada di situ. Kemudian waktu itu hakim menanyakan apakah penangkapan itu menggunakan surat penangkapan, dilengkapi dengan surat, dijawab tidak. Menggunakan surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Itu yang terungkap di ruang persidangan. Selama kamu menjalani hukuman, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang berteriak di batinmu? Ya kalau sedihnya, kalau saya pribadi, saya kan tidak tahu menahu kejadian tersebut. Apa yang dituduhkan juga saya tidak menahu. Kalau kepengennya saya pribadi, saya kepengen nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Terus bisa main sama teman-teman lagi dengan normal. Kenapa sih sekarang kalau main kamu diapain sama teman-teman kamu? Ya di rumah sih biasa-biasa aja, cuma kan pandangan mata orang masyarakat lain kan beda-beda. Ini mantan narapidana gini, karena dia kan tidak tahu apa yang saya alami. Benar atau tidak kan dia kan tidak tahu. Ya sebagai masyarakat Pak, pasti ada yang bilang ini mantan narapidana gini, orangnya kayak gini. Karena dia kan tidak tahu, tidak mengalami apa yang saya rasakan. Saya kepengen nama saya bersih lagi kayak dulu lagi. Orang ada saja yang menilai, ada yang relatif percaya, ada juga yang mempertanyakan. Pertanyaannya seperti ini sebetulnya, sederhana, bahwa nggak mungkin maling aku maling. Kalau maling aku maling, tentu penuh yang namanya penjara gitu. Pasti ada pendapat itu. Saka sendiri kalau dituduh seperti itu kayak gimana perasaannya? Atau apa yang mau sampaikan kalau misalnya orang nuduh seperti itu? Kalau nggak percaya sama kamu misalnya? Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Ada trauma nggak tapi? Ya kalau dibilang ada trauma, saya masih sampai sekarang. Masih. Apa yang sulit untuk dilupakan? Yang apa sih yang kebayang lagi? Apa yang masih kebayang lagi? Ya penyiksaan dari polisi tersebut, dari Polresta Cirebon. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terima kasih ya Pak, Bu. Terima kasih ya Bu Titin, Saka ya. Kami berharap apapun itu, yang penting kita coba cari rincian-rincian lagi, kebenaran-kebenaran lagi mengenai kasus ini, dan kita manfaatkan momentum yang ada. Terima kasih. Film Vina yang diangkat dari kisah nyata ini begitu menyita perhatian publik, tak terkecuali tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lantas bagaimana Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini menyikapi kasus Vina? Ya, siapa sangka sesungguhnya di kediaman Bu Titin ya, hadir Kang Deddy, tokoh Jawa Barat. Kang Deddy bisa cerita sedikit Kang, kehadiran ke sini? Iya, saya kan selalu dalam sebuah peristiwa itu selalu saya mencoba untuk datang ya. Rasa penasaran saya terhadap opini yang berkembang. Opininya adalah ini 8 orang sudah jadi terpidana, kan gitu loh. Yang 1 sudah pulang karena di bawah umur, yang 7 mengalami pidana seumur hidup. Di pidana seumur hidup itu terlepas ya
salah atau tidaknya dalam perspektif kacamata hukumnya sudah salah, ya kan gitu. Kacamata hukum ya, kacamata hukum formal sudah salah. Pastikan meninggalkan ayah dan ibu di rumah yang mengalami derita, gitu loh. Sehingga saya selalu terbayang gimana ya keluarganya, kan. Kemudian juga terhadap korban misalnya, pasti menimbulkan derita terhadap korbannya. Tapi kan hari ini korban dalam posisi berbeda, bagaimana kita berkomunikasinya. Nah, kemudian ada penasaran saya, gitu loh. Penasaran saya itu adalah ini opini berkembang kan, opini berkembang di media sosial, apalagi sudah diomongin seorang pengacara ternama Indonesia, Bang Hotman. Ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap, kan gitu. Polda diminta segera lakukan penangkapan, kan gitu loh. Saya ini agak berpikir, kok 3 orang belum ketangkap, yang 7 sudah ketangkap. Kan ini geng, kan dalam otak saya pertama ini geng nih, geng motor nih. Kan tinggal nanya sama yang 7. Yang 3 ini siapa sih, rumahnya di mana? Ah, cemen itu mah, gitu loh. Ini kan kasus yang terjadi 2016. Ya. Dan kemudian diangkat kembali ke layar lebar saat ini dan membuka mata publik bahwa ada persoalan hukum yang belum selesai. Sebagai anggota Dewan terpilih, untuk sebelumnya juga ada anggota Dewan, dan sebagai pejabat publik termasuk tokoh Jawa Barat, apa dampak dari proses hukum yang terlunta-lunta seperti ini? Iya, dampaknya tentunya memberikan penderitaan bagi siapapun, baik bagi korban maupun bagi yang dituduh melakukan pembunuhan. Ya kan, dua-duanya dong melakukan penderitaan. Karena apa? Karena belum bisa melihat sesuatu secara terbuka. Kalau rangkaian ceritanya seperti sekarang ini, kan gitu. Kalau rangkaian ceritanya seperti sekarang ini, sehingga ini kan bukan yang kedua. Dulu juga ada film Mirna kan. Betul. Tapi kan jadi opini, habis itu kan selesai lagi juga kan gitu loh. Ada kasus lain sebetulnya, Kang. Apa tuh? Sum Kuning. Oh iya. Ya, Sum Kuning ini dimirip-miripkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Anda menilai seperti apa? Nah, menurut saya gini, ini kebiasaan di kita jangan hanya menjadi sensasi media. Menjadi sensasi media yang kemudian muncul di beranda media sosial kita menjadi luar biasa, dan setelah itu ganti dengan judul yang lain. Dan peristiwanya nggak tuntas. Saya ingin sebuah peristiwa, kebenaran harus dicari sampai tuntas. Peristiwa ini menurut saya harus tuntas. Bahwa ada disebutkan backingan ataupun keterlibatan oknum aparat, anak pejabat dan lain sebagainya. Barangkali sudah mendengar isu itu, apa tanggapan saya mendengar isu itu, dan itu yang membuat saya penasaran. Ya. Kan karena disebutlah di situ anak politisi, anak anggota Polri, kan itu disebutkan di situ. Tetapi setelah saya bertemu tadi dengan Saka, kemudian bertemu dengan pengacaranya, saya jadi bertanya, yang 3 ini siapa? Di mana? Karena kalau yang 3 ini ada, saya katakan yang 3 ini ada, dan pelakunya adalah yang sudah dipidana yang 8 orang itu, kan mudah tinggal ditanya, teman kamu yang 3 siapa, kan gampang. Ini kan yang 7 orang ini, yang 8 orang ini kan tidak tahu. Ya gimana kita menemukan yang 3 ini, sehingga untuk sementara ini tidak dulu kita membuat asumsi-asumsi. Ya kan, mengarah ke sana kemari menjadi sensasional. Karena menjadi sensasi kalau dihubungkan dengan keluarga politisi, keluarga Polri, pasti sensasional. Pasti jadi gorengan. Menurut saya kita lihat proporsinya dulu, kita cari kebenaran yang seobjektif mungkin. Caranya Bu tadi, cari novum. Tapi apapun itu kita tetap percaya bahwa Polri bisa secara transparan, kemudian bisa secara profesional untuk menuntaskan ini semua, ya? Ya, kita harus percaya bahwa Polri bisa menyelesaikan ini, dan selama ini kan Polri bisa menyelesaikan. Yes. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi sudah berbincang bersama kami. Saya Abraham Silaban, saya ada di kantor Polsek Kapetakan. Kami berupaya untuk meminta keterangan kepada Pak Kapolsek. Datanya sudah tiba, ya? Oh, bukan. Ini dia ruangan kerjanya Pak Kapolsek. Inspektur Polisi 1 Rudiana. Jadi orang tua dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang akrab disapa Eki, yang turut menjadi korban peristiwa tragis
2016 silam. Sangat sayangkan sebetulnya kita tidak berkesempatan untuk menemui beliau. Kita sudah membangun komunikasi melalui WhatsApp, kemudian juga kita datangi langsung kantor Polsek ini, yang mana Pak Rudiana baru 2 minggu bertugas di sini. Sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek di kawasan Kesambi, tapi sekarang menjadi Kapolsek di Kapetakan. Ada kegiatan katanya, dari informasi yang kami terima, kegiatan di Polres. Kita sudah dengar bersama bahwa keterangan sudah disampaikan oleh Pak Rudiana. Beliau mengatakan tidak diam. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini, dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Saya Abraham Silaban mencoba menyusuri lokasi kejadian di jam yang sama ketika Eki dan Vina dianiaya di kegelapan dalam sunyinya malam. Jadi saya Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu lokasi di mana Eki dan Vina mengalami penganiayaan oleh 11 anggota geng motor. Ini adalah titik pertama. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam dimana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih, Anda bisa lihat nih, di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki, yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Karena terjadinya gesekan ataupun percekcokan di antara pelaku dan korban. Sebentar Mas. Nah, kita tanya nih warga di sini. Dengan siapa namanya Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Habis main futsal nih kelihatannya Mas. Iya, ini baru selesai. Ayo futsal ya. Oke. Mau pulang ke rumah ya? Iya. Oke, boleh geser ke sini sedikit supaya kita nggak menghalangi orang yang lagi melintas. Oke, Mas Akbar, dan sini Mas dengan Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika. Nah, jadi lokasi tepatnya itu seperti apa? Karena kami dengar bahwa ada 3 titik lokasi. Salah satunya adalah di flyover Talun, yang mana disebutkan, kami dapat informasi dari warga sekitar, sempat dilakukan di sudut sini, di bawah flyover sini, penyiksaan atau penganiayaan. Cuma pada akhirnya katanya jenazahnya ditaruh di atas kembali. Yang benar seperti apa Mas? Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11.
Di belakang ya depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Kami dengar katanya korban waktu itu dalam perjalanan dari Jalan Perjuangan menuju ke Taman Sumber. Ini udah berarti udah benar. Udah benar. Sumber ke sana. Oke. Di situ dilempar kemudian dikejar. Yang ingin saya tahu ini kan lokasi sepi ya, Mas Akbar ya. Dan warga sini kan jelaskan ya. Iya. Memang di sini tuh ada orang yang nongkrong, orang-orang kelompok geng motor atau komplotan-komplotan anak penyuka motor atau seperti apa sih? Kalau saya dengar awalnya tuh emang si Vina tuh punya mantan. Nah, mantannya tuh anak geng motor. Oh. Jadi ibaratnya direbut sama si cowok korban. Ya si Eki ya. Nah, sama Alvin kan anak geng motor. Jadi pas dia lagi malam mingguan ya kalau nggak salah ya, lagi malam mingguan mau ya diikutin tuh dari Taman Sumber. Dari Taman Sumber. Udah diikutin dari Taman Sumber. Oke, sampai ke sini lah. Sampai ke sini. Oh, terus dieksekusi di sini. Nah, kalau di sini sendiri ini Mas Akbar memang sepi kayak gini setiap harinya? Setiap hari seperti ini. Ini kan saya lihat ada lampu-lampu nih sebetulnya ya. Andai kata misalnya orang teriak di sini, minta tolong misalnya, atau ada orang yang merintih kesakitan, kencang dan lain sebagainya, kedengeran nggak sih sebetulnya Mas? Sebenarnya ini pabrik tuh gudang baru. Ini baru. Emang sebelum dari sebelumnya sini ini kosong juga mati ya. Kosong semua. Di sini juga kosong. Emang jadi kayak pas segitu loh, tempatnya sepi, sunyi. Oh gitu. Jadi memang sunyi ya. Iya. Ini pabrik juga di belakang kita ini baru ya. Baru. Jadi memang kalaupun memang ada rintihan, kalau misalnya ada cekcok dan lain sebagainya yang ada di sini memang kurang terdengar lah bisa dikatakan gitu ya. Oke. Mas Akbar, Mas Dika, terima kasih ya. Terima kasih informasinya ya. Selanjutnya, saya Abram Silaban menuju Jalan Bakti. Di lokasi ini, Eki dan Vina kembali dianiaya. Bahkan, di belakang tembok showroom ini, Vina diperkosa. Sobat, saya ada di TKP, lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini, di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya, dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan lain sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu. Minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini. Saya ada di detik-detik di mana para pelaku itu melakukan aksi kejinya terhadap dua korbannya. Nyalakan sekarang. Coba kita berikan penerangan lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Dan di pepohonan ini disebutkan di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Disebutkan di belakang tembok. Saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana? Ayo. Kita akan lihat lagi. Di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang
saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Mereka dibawa ke sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam dibawa ke sini. Dan disebutkan bahkan ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Peristiwa ini tentu sudah 8 tahun berlalu, tapi keadilan bagi keluarga korban masih dinantikan sampai hari ini. Bahwasanya kami hadir di sini untuk memberikan keterangan demi keterangan, menggali informasi demi informasi terkait dengan peristiwa ini, fakta-fakta baru di lapangan, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hukum di Republik ini harus ditegakkan. Sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa, hukum harus berdiri tegak bagi mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dan saya menunjukkan komitmen kami untuk mencari keterangan demi keterangan, fakta-fakta di lapangan terkait dengan kasus ini. Lagi dan lagi, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, kami mohon maaf andai kata ini membongkar, membuka luka lama, tapi apa yang kami sampaikan di sini adalah kebenaran. Harapannya dengan diungkapnya kebenaran, maka keadilan dapat ditegakkan. Saya Abraham Silaban. Kami akan telusuri secara lengkap kasus ini.